Yaksidu biha yang memiliki maksud dengan saktah itu apa? Qata'ul qiraati, memutus bacaan, wa qiraati kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayatnya, wa minha, dan sebagian daripada ayatnya yaitu al-basmalatu bismillah, wa adamul lagi, dan tidak adanya lantunan lagu al-mukhilli yang merusak bermakna-maknanya, wa antakuna, dan apabila adanya al-fatihah itu halat al-qiyami, dalam kondisi berdiri fil fardi, di dalam sholat fardu, wa yasmi, dan apabila ia mendengar nafsahu, ya dirinya sendiri, al-qira'ata, pada bacaannya, wa alla yadakhallalah, dan apabila ia tidak mengiringi al-fatihah, zikra ajnabi pada zikir-zikir yang lain. Iya, saya jelaskan dulu. Jadi selain syarat-syarat takbiratul ihram, juga ada syarat sahnya al-fatihah. Syarat sahnya al-fatihah di sini Kiai Musannif mengingatkan, kenapa kok ada syarat sahnya al-fatihah? Karena al-fatihah itu termasuk rukun sholat, dan apabila al-fatihahnya cacat, maka rukunnya juga cacat. Dan apabila al-fatihahnya tidak benar, maka sholatnya juga tidak benar. Ini yang paling utama.
Jadi yang pertama syarat-syaratnya Al-Fatihah itu perlu diketahui ada 10. Yang pertama yaitu at-tartib, yaitu berurutan, ayat-ayatnya berurutan. Jadi tidak boleh membaca Al-Fatihah dari ayat 3 dulu, ayat 7 dulu, baru ayat 1. Harus semuanya berurutan dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Jadi harus berurutan, tidak boleh Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, tidak boleh. Harus berurutan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Syarat yang berikutnya yang kedua yaitu mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi menjaga huruf-huruf Al-Fatihah ini maksudnya jangan sampai ada satu huruf pun dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat itu terbuang atau tidak terbaca atau dibaca dengan tidak jelas atau tidak sesuai makhrajnya. Dan apabila semuanya itu tidak terpenuhi, maka Al-Fatihahnya cacat. Seperti itu. Harus menjaga setiap huruf Al-Fatihah. Syarat yang berikutnya yang ketiga yaitu wa mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydidnya atau menjaga syiddahnya. Menjaga syiddahnya. Tasydidnya. Salah satunya Al-Fatihah tasydid yang paling sulit pada kalimat apa? Pada kalimat terakhir, yaitu pada kalimat walau boleh jangan sampai tidak tasydid. Itu kan ada tasydidnya, itu harus dijaga. Kemudian syarat yang keempat yaitu wa alla yaskuta, dan apabila ia tidak mensaktah atau tidak berhenti atau tidak berdiam, saktatan dengan saktah, tawilatan yang panjang, wala qasiratan, dan juga tidak yang pendek, yang situ yang bermaksud bila dengan saktah tersebut qat'an qiraah, memutus suatu bacaan. Jadi yang dimaksud bacaan saktah itu bacaan apa? Saktah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat yang dibacanya saktah. Salah satunya satu di dalam surat Yasin, yang kedua di dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi yang dimaksud dengan saktah adalah bacaan wasol, bacaan ayat wasol di dalam Al-Quran, namun tata cara bacanya seperti waqaf, seperti kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu jenenge saktah. Jadi berhenti tanpa bernafas. Kenapa? Karena dalam membaca Al-Quran itu wajib satu nafas dalam satu waqaf. Apabila tidak dibaca, tidak boleh baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, nafas terus tidak boleh. Jadi wajib satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika berhenti baru ambil nafas, dan ambil nafasnya juga wajib, tidak boleh menahan nafas. Jadi membaca Al-Quran itu ada waktunya haram tarik nafas dan ada waktunya wajib tarik nafas. Setelah waqaf ya wajib ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, ambil nafas lagi. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas tetap tidak boleh. Ambil nafasnya setelah waqaf. Lalu apabila tidak kuat, bagaimana? Tidak kuat, maka diulangi lagi dari ayat yang sebelumnya yang sesuai. Jadi dari kalimat yang sebelumnya. Nah, yang dimaksud tidak saktah di sini apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi ketika wakaf wajib nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas dulu ketika wakaf. Tetapi kalau mau diwasolkan sekalian. Seperti apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, coba mau dimasukkan sekalian. Jadi tidak boleh kata cara bacanya wakaf tapi kok sakta. Sakta itu maksudnya tidak mengambil nafas. Kalau berhenti ambil nafas dulu, itu hukumnya wajib. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tanpa ambil nafas, salah bacaannya, itu namanya bacaan sakta atau yaskut. Baik sakta atau berhenti yang panjang maupun yang pendek juga tidak boleh. Itu. Lah caranya kalau mau dimasukkan sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau mau masuk ya masuk sekalian. Nah, pada cara bacaan wasol, huruf pada kalimat terakhir harus dibaca, tidak boleh dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wakaf. Himnya mati kalau wakaf, tetapi kalau wasol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Kalau wasol ya wasol, wakaf ya wakaf. Tidak boleh bacanya sakta, itu tidak diperbolehkan. Itu. Jadi terus berikutnya yaitu wa qiraati kulli ayatiha, dan membaca setiap ayatnya. Maksudnya semua ayat-ayatnya itu harus dibaca. Wa minha, dan termasuk ayatnya itu al-basmalah, itu adalah bismillah. Jadi bismillah itu adalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, ayat pertama. Jadi makanya kalau madzhab Imam Syafi'i itu bismillahnya itu ya jarang atau dibaca dengan keras. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Yang berikutnya wa'adamul lahni, dan tidak adanya lantunan lagu al-muhilli, yang merusak bil makna-maknanya. Jadi maksudnya ini tidak boleh ada lagu-lagu lantunan Al-Fatihah tetapi bisa merusak makna daripada Al-Fatihah itu. Maksudnya kalau mau memakai lagu ya harus tepat tajwidnya, harus pas makhrajnya, tidak boleh dibuat-buat. Contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah merusak. Itu merusak. Ya kan? Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Jadi memakai lagu itu juga nggak boleh sembarangan. Satu yang utama harus sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Contohnya kan seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Kenapa? Karena babnya tasydid. Jalurnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud tasydid. Maksudnya harus sesuai. Tidak boleh ada lagu lantunan yang merusak makna-makna Al-Fatihah. Maksudnya itu kita kalau memakai lantunan lagu ya harus sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Ini yang wajib, itu hukumnya wajib. Nek orang berarti dosa. Kalau seumpamanya ini tidak terpenuhi ya sholatnya cacat, sholatnya cacat. Kemudian wa anta
pada halatul qiyami dalam keadaan berdiri fil fardhi di dalam sholat fardu. Jadi Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam kondisi berdiri di dalam sholat fardu kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Itu artinya apa Pak? Kalau sholat sunnah boleh dalam kondisi kenapa? Karena sholat sunnah tidak wajib berdiri. Ya, sholat sunnah sambil duduk boleh kalau sholat sunnah gitu. Tapi kalau sholat fardu atau sholat wajib itu wajib berdiri bagi mereka yang benar-benar mampu. Tapi ya jangan alasan tentang apa namanya udah sakit pura-pura tidak mampu padahal masih mampu berdiri gitu. Kemudian wa ayasmi'a, dan apabila ia mendengar nafsahu dirinya sendiri al-qira'ata pada bacaannya. Syarat berikutnya ketika membaca surat Al-Fatihah Pak, khususnya di dalam sholat munfarid atau sholat sendirian, itu tidak boleh di dalam hati. Berbeda dengan niat ya. Kalau niat itu wajib di dalam hati. Tapi kalau Al-Fatihah wajib dengan lisan, ya, wajib dengan lisan atau mulut, dan minimal sirnya telinga kita harus dengar. Kalau telinga kita tidak dengar, maka baca Al-Fatihahnya tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk syarat sah dalam membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat, ya. Dalam setiap sholat, baik yang jari yang sir. Kalau yang sir itu disunahkan sir, tapi disunahkan sir maksudnya itu tidak terdengar dalam khalayak ramai yang sholat sir itu. Kalau yang sir disunahkan banyak yang mendengar dalam khalayak ramai. Tetapi minimal sirnya itu kita telinga kita harus dengar. Jadi tidak boleh apa telinga kita nggak dengar bacaan kita sendiri, itu tidak sah. Jadi sirnya juga telinga kita minimal harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga kita ini harus mendengar setiap bacaan kita. Itu minimal sirnya. Jadi nggak boleh terlalu sir. Baik sholat sendiri, ya kan, maupun sholat jamaah. Itu minimal telinga kita harus dengar. Kemudian syarat yang berikutnya wa alla yatakhallala dzikra ajnabi. Apabila ia tidak menyela-nyelain atau mencampuri Al-Fatihah dzikra ajnabi pada zikir-zikir yang lain. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Tidak boleh. Jadi wajib mualah, wajib nuli-nuli. Gak boleh ada zikir yang lain kecuali satu yang pada terakhir setelah Al-Fatihah, yaitu amin. Hanya lafaz amin itu setelah Al-Fatihah. Tidak boleh disela-selai dengan zikir yang lain untuk surat Al-Fatihah. Itu tidak boleh. Jadi wajib nuli-nuli. Kalau bacaan itu nuli-nuli, al-muwalah atau berturut ya, atau sambung menyambung. Kita lanjut. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan tentang syarat sah Al-Fatihah? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Faslun inilah suatu pembahasan tertentu. Tasdidul Fatihah. Nah, ini diingatkan oleh Kiai Musafir atau Sayyid Al-Hadrami mengingatkan. Kenapa? Karena Sayyid Al-Hadrami itu sebenarnya sudah tahu kalau orang Jawa itu memang paling kenal Sayyid Al-Hadrami itu hidupnya di Jawa, hidupnya di Jakarta. Itu paling susah kalau mengucapin tasdid, paling susah kalau mengucapin tasdid. Kenapa mas? Apa yang tasdid? Orang tasdid. Jadi diingatkan oleh Sayyid Al-Hadrami. Tasdidatul
Fatihah karena bahasa Jawa itu jarang yang bertasydid, nggak ada opo orangnya, tapi opo panjang kalau bahasa Jawa. Diingatkan bahwa tasydidul Fatihah, tasydidnya Fatihah itu arba'a asyarata, ada 14. Ya, diingatkan tasydidnya Fatihah itu ada 14. Yang pertama yaitu bismillahi pada lafaz bismillahi fawqal lami di atas lam. Yang kedua yaitu ar-rahmani ar-rahmani yaitu pada lafaz ar-rahmani fawqal ra di atas ra. Yang ketiga yaitu ar-rahimi, lafaz pada lafaz ar-rahimi fawqal ra di atas ra. Yang berikutnya yaitu alhamdulillahi pada lafaz alhamdulillah fawqa latil jalalah di atas lam jalalah. Yang berikutnya yaitu rabbil alamin pada lafaz rabbil alamin fawqal ba'i di atas ba. Yang keenam yaitu ar-rahmani pada lafaz ar-rahmani fawqal ra'i di atas ra. Ar-rahimi pada lafaz ar-rahimi fawqar ra'i di atas ra juga. Kemudian yang kedelapan maliki yaumiddin pada lafaz pada kalimat maliki yaumiddin fawqad dali di atas dal. Kemudian yang kesembilan yaitu iyyaka na'budu pada lafaz iyyaka na'budu fawqal ya'i di atas ya. Yang ke-10 yaitu wa iyyaka nasta'inu dan hanya ke ya pada lafaz iyyaka nasta'inu fawqal ya'i di atas ya. Yang berikutnya yang ke-11 yaitu ihdinas siratal mustaqim pada kalimat ihdinas siratal mustaqim fawqas shadi di atas shad. Kemudian siratal ladzina pada lafaz siratal ladzina fawqal lam di atas lam. Kemudian an'amta yang ke-13 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ke-14 maksudnya an'amta adalah lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqad di atas huruf dhad dan lam. Yang ke-13 dan yang ke-14 ya berarti ini. Yang ke-13 dan ke-14 yaitu di atas dhad dan lam ya. Jadi diingatkan lagi oleh Syekh Salim Al-Hadromi. Kenapa Pak Syekh Salim Al-Hadromi ini kok sangat berhati-hati terutama dalam Al-Fatihah? Kenapa? Agar kita ini benar-benar menjaga Al-Fatihah di dalam sholat kita. Kenapa? Karena itu adalah termasuk rukun sholat. Dan Al-Fatihah itu adalah umul Quran atau ibunya Al-Quran. Dan semua kandungan Al-Quran itu semuanya pada dasarnya ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Ada surat Al-Fatihah. Sebenarnya itu wajib bagi setiap muslim Pak, yang fardhu ain bagi setiap muslim yang hafal secara sempurna itu aslinya Al-Fatihah. Itu sih wajib apa? Setiap orang Islam kudu hafal Al-Fatihah. Kenapa? Kalau tidak hafal Al-Fatihah ya ora iso sholat. Kalau memang benar-benar tidak mampu, setidaknya ia mampu membaca dengan sempurna. Jadi boleh Pak, sholat itu mengarpe ada Al-Qur'annya kita baca boleh. Itu boleh. Jadi gak harus hafal. Kalau kita tidak hafal, kita harus mampu membaca dengan perfectly, dengan sempurna, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat ini termasuk rukun Islam, kewajiban. Kalau rukun Islamnya tidak terpenuhi, maka Islamnya hukumnya gitu. Jadi si wajib apa itu saja ini Al-Fatihah. Yang lainnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama, dan itu sangat baik sekali. Saya jelaskan. Yang pertama tasdikatul Fatihah itu ada 14 dan ini wajib dibaca
Ingat Ar-Rahman. Nah, roh bertasydid ini hukumnya roh tafhim, roh tafhim atau dibaca dengan tebal. Jadi roh itu hukum bacanya kan ada dua, yang benar tafhim dan tarqib. Kalau tarqib itu tipis, dibaca tebal dan tipis. Jadi dia baca Bismillah, kemudian fawqar ibadah lafaz Ar-Rahim di atas roh juga tiga. Dalam satu Bismillah itu ada tiga tasydid. Jadi nggak boleh baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim tiga. Bismillahirrahmanirrahim tiga. Jadi harus ditasydid Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung benar-benar ditasydid. Jadi kelihatan mana tasydid lafaz jalalah, tasydid ra dan tasydid ar-rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim ya. Harus ditasydid. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu alhamdulillahi faqal jalalah dan rabbil alamin faqal ba, yaitu pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin di atas lam jalalah dan di atas ba-nya rabbi. Jadi harus alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Jadi ba-nya itu harus kelihatan karena ba-nya itu termasuk huruf qalqalah. Namanya huruf qalqalah itu huruf yang mental. Huruf yang mendat itu berarti tebal. Jadi tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Ya enggak boleh, harus rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu kan, harus ditasydid. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ar-rahmani faqarra ar-rahimi dan lafaz ar-rahim tasydidnya harus kelihatan. Yang berikutnya yaitu ar-rahmanir-rahim, jangan ar-rahmanir-rahim, tidak boleh ar-rahmanir-rahim. Jadi harus ditasydid ya, tafhim lah ya. Tapi kalau belum bisa sih penting kudu keton tasydid deh. Karena memang makhraj itu susah belajar makhraj ya. Susah sekali belajar makhraj aja meneh ngomong Jawa. Lagi-lagi orang Jawa sudah terlalu makhluk ya bacaannya. Ya karena memang susah. Jadi kalau orang-orang zaman dulu bacanya itu kadang enggak fasih ya. Jangan enggak orang sekarang, anak-anak sekarang juga santri-santri enggak boleh sombong. Kenapa? Beliau membaca tidak fasih, setiap hari itu ngaji di rumah, latihan terus, dan memang lisannya sudah seperti itulah. Kamu baru ngaji 1 minggu baru fasih sedikit aja udah sombongnya kayak paling hebat sendiri. Itu tidak boleh. Ya memang zaman dulu itu emang susah betul. Setiap hari latihan makhluk ya orang bisa-bisa, nggak bisa. Itu kalau lisannya ngomong Jawa. Jadi harus ar-rahmanir-rahim ya, harus benar-benar kelihatan tasydidnya. Atau yang minimal ar-rahmanir-rahim. Tapi sebenarnya itu salah ya. Sebenarnya kurang tepat. Tapi setidaknya minimal sudah kelihatan tasydidnya. Kemudian berikutnya yaitu pada maliki yaumiddin, mau kedali pada lafaz maliki yaumiddin. Ini bahannya juga ada tasydid ya. Dan itu masuk qalqalah Pak ya. Jadi jangan diringankan. Qalqalah itu hurufnya tebal semua ya. Nggak boleh maliki yaumiddin ya, harus maliki yaumiddin, middin ya, karena harus ditasydid. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu pada lafaz iyyaka fawqal ya wa iyyaka nasta'inu, dan pada lafaz iyyaka nasta'in fawqal ya juga. Jadi yang bedanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditekan Pak ya. Tasydid itu ditekan masuk ke huruf yang ditasydid ya, harus ditekan. Iya enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya harus ditekan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim fawqas shadi, di atas
Shad pada lafaz ihdinas siratal mustaqim, yaitu pada lafaz ihdinas siratal mustaqim fokus di atas shad. Ihdinas sirat dengan ihdinas sirat nggak boleh, harus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat langsung ke shadnya ditekan. Kemudian siratal ladzina pada lafaz siratal ladzina yaitu fokulan di atas lam, yaitu siratal ladzina. Siratal ladzina nggak boleh siratal ladzina, siratal ladzina tidak boleh, siratal ladzina harus ditekan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian pada lafaz an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya itu ingat. Jadi yang paling sulit ini dua tasdid ini pada lafaz Fatihah, yaitu pada lafaz walad dan dallin. Kenapa? Karena doanya itu namanya mat wajib, ya, mat wajib yang harus 6 harokat dan kemudian setelahnya ada lam tasdid, dan lamnya tidak boleh didengungkan. Jadi harus tasdidnya benar-benar kelihatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak boleh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh didengung, tidak ada lam dengung, tidak boleh lamnya didengungkan. Walaupun tasdid sudah ditasdid lam tidak boleh didengungkan, ya harus dibaca seketika. Kenapa? Karena tidak ada lam kok berdengung. Yang berdengung itu cuma 4 huruf, ya, mim, nun, dan waw. Dan ketika tasdid itu juga tidak boleh dengung. Ketika yang berdengung hanya kecuali nun dan mim. Ketika tasdid wajib berdengung. Tetapi ketika dalam kondisi idgham bigunnah maka wajib berdengung. Lam tidak boleh. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya. Jadi jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak boleh. Jadi harus waladdallin, ya. Wa itu paling berat, juga makhraj yang paling sulit dalam semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu huruf dhad, yang namanya huruf dhad, ya, dhad, di, du, dhad, ya, cuma nama hurufnya dhad, ya. Huruf alif kan baca namanya huruf alif tapi bacanya a, gitu ya, gitu. Huruf dhad itu paling sulit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi harus ditekan. Nah, dot ini terkena tasdidnya ini memang sedikit tidak nampak, Pak. Yang penting harus dikenakan makhrajnya. Makhrajnya di mana, Pak? Pada gigi sebelah kanan atau kiri. Gigi atas sebelah kanan atau kiri itu makhrajnya huruf dot. Lidahnya tempelin pada gigi sebelah kanan atau kiri, terserah seenaknya. Yang penting paling enak di mana? Lidah, ujung lidah ini tempelin ke gigi sebelah kanan atau kiri yang ke atas. Bo, di, du, bo, begitu ya. Bo, huruf bo, ya. Jadi bedakan antara dal, zal, ya, dal, zal, zo, dan bo, itu semuanya beda, ya. Dal, zal, zo, dan bo, ya. Kalau zo itu yang seperti pok itu ya, tapi di atasnya ada titiknya. Kalau dal itu ya dal, huruf dal, kemudian za itu yang ada titiknya, kemudian zo itu yang di atasnya ada titiknya, ya. Kemudian bo yang seperti swat tapi di atasnya ada titiknya.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan dibingungkan Pak. Waladdallin tidak boleh bingung. Jadi lamnya harus dibaca seketika. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jangan dibingungkan. Gitu. Sudah sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Sudah ya? Baik, kita lanjut di berkata faslun ayhada faslun inilah suatu pembahasan tertentu. Yusatu disunahkan raful yadaini mengangkat tangan fi arba'ati mawadi'in pada 4 kondisi, pada 4 keadaan, yaitu yang pertama inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, kemudian wa inda ruku'i, ketika hendak rukuk, wa inda i'tidal, ketika hendak i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi yang namanya mengangkat tangan itu Pak, itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan mengangkat tangan itu dengan sempurna, lebih baik tidak usah mengangkat tangan daripada bisa merusak sholat. Contohnya ketika waktu itu ditanyakan oleh Wadawimid, itu ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tidak boleh sebenarnya. Sahabatnya tapi sebenarnya kalau menurut syariat ya tidak sah, tidak sah. Jadi namanya mengangkat tangan itu sunnahnya dalam 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram atau takbir pertama. Yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika i'tidal sami'allah, ya kalau yang lainnya itu Allahu Akbar, tapi kalau sami'allah itu ain baik. Sami'allah, ya, sami'allah, Allah Maha mendengar. Sami'allah itu ain. Itu juga disunahkan mengangkat tangan. Setelah itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Berikutnya yang disunahkan lagi ketika setelah tasyahud awal atau tahiyat awal. Setelah tahiyat awal baru disunahkan lagi mengangkat tangan. Jadi ketika hendak sujud tidak usah mengangkat tangan. Ketika berdiri dari sujud juga tidak usah mengangkat tangan. Kenapa? Karena itu bisa merusak sholat. Hukumnya makruh. Mengangkat tangan ketika setelah selain yang disunahkan itu hukumnya makruh. Dikhawatirkan bisa merusak sholat. Kalau lebih dari 3 gerakan sudah sholatnya batal atau rusak. Gitu. Jadi pertama tata caranya seperti Pak. Ini bagi yang lanang ini, bagi yang lanang ya. Kalau yang laki menteng kelek berapa pun. Kalau yang perempuan tidak boleh menteng kelek ya. Nih contohnya takbiratul ihram perlu diketahui bahwa sebagian telapak tangan ini harus menghadap kiblat. Itu yang telapak tangan ini ya, maksudnya ya tidak perlu perfect semuanya, nggak perlu. Yang penting sebagian daripada telapak tangan ini harus menghadap kiblat, harus semuanya. Kemudian disejajarkan antara tangan ini, jempol ini dengan ujung telinga. Ini caranya mengangkat tangan dengan ujung telinga yang bagian bawah ini. Ini bagi yang laki. Tapi kalau perempuan itu disejajarkan dengan pundak ya, atau dengan pundak. Jadi kalau perempuan tidak boleh menteng ketiak. Kalau laki-laki sedikit tidak apa-apa. Yang penting ingat kebersihan itu hukumnya wajib sebelum melaksanakan sholat ya. Jadi caranya nah ketika takbir, ketika sedekah itu juga hukumnya sunnah. Jadi sholat kalau orang sedekah aslinya orang itu hukumnya sunnah ya. Nah ketika sedekah itu juga disunahkan tayammum ya itu berulang tayammum. Tapi di sini tidak belum ada. Karena di sini ya hanya biasa
sunnah-sunnah yang biasa kalau di kitab-kitab yang lain ada yang lebih lengkap ya. Jadi ini ada dipertanyakan sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas kita kiri saja. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.